Jadi sebenarnya yang terancam reshuffle itu siapa? Nasdem apa Anies? Belum pernah kan? Ada bakal calon capres kena reshuffle? Bisa saja di mata Nasdem yang sedikit mulai terbuka dan mendengarkan suara waras publik tanah air, Anies adalah kartu mati. Terlihat pintar dan disukai oleh Amerika, itu ternyata nggak cukup kuat untuk memenangkan hati rakyat Indonesia. Surya Paloh disebut pulang ke rumah oleh Erlangga karena Surya Paloh merupakan alumni Golkar, yang kemudian dibalas Surya Paloh dengan menyatakan bahwa masih ada kemungkinan Nasdem bergabung dengan Golkar atau KIB. Kode keras itu ya, kode keras untuk menunjukkan pada publik bahwa Nasdem ini masih diterima oleh partai-partai koalisi pemerintahan. Ya biasa lah, kan namanya dinamika politik. Kalau di luaran ada yang deklarasi ini kan, persoalan politik kan punya aturan. Kalau di dalam anggaran dasar rumah tangga partai itu kan semua elemen partai harus menaati kebijakan partai. Anies deg-degan lagi gara-gara Surya Paloh ketemu Airlangga. Nasdem kembali memperlihatkan gelagat yang tidak bisa ditebak. Usai Demokrat dan PKS mendukung Anies, seharusnya Nasdem merasa lega, tapi entah kenapa Nasdem seolah ada rencana lain yang bisa bikin gregetan. Tanda pertama adalah Surya Paloh yang bertemu Jokowi di istana tidak tahu apa yang mereka bicarakan waktu itu. Katanya pembicaraan berlangsung 1 jam lebih, yang sebenarnya cukup lama bagi seorang presiden. Ada yang urgent dan penting kayaknya. Yang kedua, Surya Paloh juga bertemu ke Golkar. Dia ditanyai oleh wartawan kenapa lebih pemilih bertemu ketum Golkar, Airlangga Hartarto, ketimbang ketum Partai Demokrat atau PKS. Alasan dia adalah Golkar adalah partai prioritas bagi partainya. Dia menyebut ada suatu romantisme dan sejarah perjalanan kehidupan pribadinya dengan partai berlambang beringin itu. Baiklah, kenapa harus bertemu dengan Golkar? Ya, prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu pegangan sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini. Jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini, kata Paloh, saya harus jujur menyatakan kepada saudara semuanya. 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar, tambah 43 tahun cukup lama, lebih setengah abad rasanya. Baru kemudian ada Nasdem kan, jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain. Enggak salah dibilang alumni Golkar, itu memang benar adanya jadi prioritas katanya lagi. Dan menariknya lagi, pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga adalah kunjungan politik pertama kalinya ke kantor partai lain. Sebelumnya pertemuan politik Surya Paloh dilakukan di Nasdem Tower. Surya Paloh kemudian memberikan sinyal kemungkinan partainya dengan KIB untuk berkoalisi di Pilpres 2024. Paloh juga bicara kemungkinan KIB bisa bergabung dengan Nasdem di pemilu 2024. Apakah akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya, sama-sama mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan, jadi kemungkinan itu masih terbuka jelasnya. Agak ruwet sih, padahal saya pikir Nasdem akan langsung ajak Demokrat dan PKS usai keduanya mendukung Anies, tapi Nasdem malah masih melirik partai lain sebagai rencana cadangan. Dengan demikian, koalisi perubahan belum ada jaminan 100% bakal terbentuk sebelum ada perjanjian tertulis. Selama masih ucapan di mulut itu masih berupa lip service saja, saya punya analisis kenapa Nasdem kembali membuat gelagat yang tidak semestinya dilakukan. Kuncinya mungkin ada di pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tadi. Ada kemungkinan Nasdem sudah sadar bahwa Anies tidak begitu menjanjikan seperti perkiraan awal. Nasdem tetap jeblok elektabilitasnya meski sudah berbulan-bulan mengusung Anies. Artinya Nasdem jadi kartu mati, Anies tetap santai saja karena dapat untung. Tujuan Nasdem mengusung Anies hanyalah agar Nasdem lolos ke Senayan. Faktor lain hanyalah alasan untuk kamuflase. Anies mau digait supaya nama Nasdem itu terangkat, nyatanya salah prediksi. Jika Nasdem masih bisa mikir pakai logika, pasti bakal berpikir bahwa mengusung Anies sudah tidak menguntungkan. Rasanya aneh kalau Nasdem tetap setia meski bakal tidak lolos ke Senayan, makanya masuk akal kenapa Nasdem mencari rencana cadangan. Tujuan Nasdem hanya satu, mempertahankan partai ini agar tidak ambruk jadi abu. Apapun mungkin akan dilakukan asalkan Nasdem masih bisa dapat kursi di DPR 1, termasuk jika memang harus membuang Anies. Apalagi Surya Paloh bilang, bisa saja nanti Nasdem berkoalisi dengan KIB, Golkar dan kawan-kawan tak akan mau Anies jadi capres karena Airlangga juga mau. Dan Anies belum tentu mau jadi cawapres karena secara elektabilitas dia lebih baik dari Airlangga. Tapi apapun ceritanya bukan urusan kita sih. Anies batalnya pres, syukurlah.
Anies resminya responnya biasa sajalah, tidak ada yang perlu dipusingkan, pusing gegara politik itu not worth it sih, kecuali dikasih kardus segede gaban. Dan ada kabar Surya Paloh juga ingin ketemu dengan Megawati. Untuk apa? Biasanya tak akan dikasih tahu. Harusnya Nasdem stop sambangi partai lain karena Anies sementara ini aman posisinya. Tapi kalau mata Nasdem masih melidik partai lain, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Kenapa Anies dipecat jadi menteri? Pak Anies baru jadi menteri, dia bentuk tim hampir 400 orang loh. Waktu jadi Mendikbud. Udah tuh Mendikbud. Oke. Tapi bisa bikin masukan salah anggaran berapa 10 triliun? Wah, udah banyak deh gara-gara itu dia dipecat. Triliun itu harus dijawab langsung karena itu fitnah. Oke. Tunjangan gaji profesi guru 23 triliun yang menemukan adalah Anies Baswedan Oke. melalui dirjennya, buka datanya. Ya. Kemudian dilakukan tindakan oleh Menkyu Sri Mulyani. Ada datanya, Bos. Oke. Jadi Anies yang menyelamatkan dana 23 triliun. Baik. Jangan Dan karena dibalik. menyelamatkan data dia dipecat gitu. Saya Jangan sulit Anda menangkap yang- logika itu. Oke, soal Anda yang menyatakan Saya dipecat. sulit menerima logika itu. Oke, di Buka reshuffle, datanya, silakan. diganti oleh presiden. Reshuffle. Buka Oke, datanya. silakan. Buka Kita datanya. kembali Siapa dulu yang ke gagasan menyelamatkan? ya. Ya nanti saya cari. Oke, Iya, ini jadi soal kalau pemecatan ngomong ini jangan udah fitnah. lewat ini ya. Aku Oke, nanya, silakan. Benar. Anda akui sekarang di publik ini. Oh, enggak, belum. Saya Kalau- lagi cari. Iya, Anda Oke. cari. Nanti Ya. dicari Nanti- dulu, nanti nanti kita baru ngobrol dilanjutkan. lagi. Ya. Oke, Kalau nggak silakan bisa di sini Bang dulu, Irwan. Jadi kalau tidak itu maka Anda harus menyatakan ralat gitu loh. Karena fitnah itu nggak baik.